Salah satu madhab mewajibkan dalak. Jadi jangan sekedar ngocorin doang air, tapi sambil diusap begini. Sebagian madhab ada yang mensyaratkan. Di Syafi'i kan gak disyaratkan. Tapi kita diajarin sama guru-guru kita dari dulu. Bukan sekedar diguyur. Tapi benar-benar didalak, ditekan. Ya, nah, itu kadang-kadang penting. Sama nih kini nih, kita diajarin niat lengkap dari kecil. Ngapalin niat lengkap dari kecil. Usalli fardal maghribi thalatha raka'atin adaan ima'muman lillahi ta'ala. Pas kita belajar, oh adaan kagak wajib. Lillahi ta'ala kagak wajib. Dan seterusnya dan seterusnya. Hah? Mustalqbilal qiblati gak wajib. Ternyata adaan memang gak wajib, tapi ada yang mewajibkan. Ada yang mensyaratkan. Jadi begitu kita amalin tuh yang diajarin guru-guru kita secara amalia, secara praktek, itu akan otomatis membiasakan kita untuk melaksanakan hal-hal yang kalau kita lakukan sah bil ittifaq menurut semua ulama. Khuruj minal khilaf, wal khuruj minal khilaf mustahabbun bil ijma'. Nanti ada kaidah, nanti di akhir-akhirnya ada kaidah tentang khuruj minal khilaf. Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma al-jami' sahaba al-qarabat tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma ila khususan al-arba'a al-a'imma al-mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama al-amilin wal quran mufassirin wa sadati as-sufiyya wal muhaqqiqin wa awliya al-kawn ajma'in خصوصا جميع فقهاء الشافعية وسلسلتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Melanjutkan kajian kitab Husnul Bayan li Qawaidil Fiqhil Musal. Kita sampai ke bagian yang kedua, pembahasan yang berkaitan dengan maksudun niyah, yaitu al-amru tsani ishtiratut ta'yin fi ma yaltabisu duna ghairihi. Fadhal Buya Salman kalau mau baca, Ustaz Salman. Nah. Ini. Lewatan. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Syekhul Muallifu hafizahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-amru tsani ishtiratut ta'yini fi ma yaltabisu duna ghairihi. Qala fi syarh al-muhadzabi wa dalilu dhalika qawluhu sallallahu alaihi wasallam wa innama likulli imri'in ma nawa. Fahadha zahirun fi ishtiratit ta'yin lianna asla an-niyyati fuhima min awwal al-hadith innamal a'malu binniyat. Famin al-awwali as-salatu fa yushtaratu at-ta'yin في الفرائض لتساوي الظهر والعصر فعلا وصورة فلا يميز بينهما إلا التعيين وفي النوافل غير المطلقة كالرواتب فيعينها بإضافتها إلى الظهر مثلا وكونها التي قبلها أو التي بعدها والعيدين فيعينهما بالفطر والنحر ومن ذلك الصوم الواجب بالفطر والنحر والعيدين ويعينهما بالفطر والنحر ومن ذلك الصوم الواجب والمذهب المنصوص الذي قطع به الأصحاب اشتراط التعيين في الفرض لتمييز رمضان من القضاء والنذر والكفارة والفدية. وأما صيام النافلة فقد اختلف فيه هل يجب فيه التعيين وقياس ما تقدم
في النوافل المرتبة اشتراط التعيين في رواتب الصوم كصوم عرفة وعاشوراء وأيام البيض، وقد ذكره في شرح المهذب بحثا ولم يقب على نقل فيه، والمعتمد عدم وجوب التعيين إلحاقا له بالتحية كما في التحفة، ولا يشترط التعيين في الطهارات والحج والعمرة لأنه لو عين غيرها انصرف إليها، وكذا الزكاة والكفارة لا يشترط التعيين فيها. واختلف هل يجب التعيين في صلاة التسبيح، والأكثرون على وجوب التعيين، واعتمده السيوطي واعتمد ابن حجر في فتاواه عدم اشتراط التعيين في صلاة التسبيح. وأما التحية المسجد والصلاة في بيته إذا أراد الخروج لسفر فلا يشترط التعيين فيها، لأن المقصود إشغال المكان والوقت بالصلاة. واختلف هل يجب التعيين في الصلاة الأوابين الغفلة بين المغرب والعشاء، فيرى السيوطي وابن زياد والرملي عدم اشتراط التعيين، وبالتالي فإنها تندرج في غيرها. وخالف الشيخ ابن حجر فرأى وجوب التعيين، وبالتالي فلا تندرج في غيرها، والله أعلم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masih dalam pembahasan maksudul ibadah. Kita udah jelaskan sebelumnya bahwasanya maksudul ibadah itu satu maksudun niyah. Maksud niyah itu satu tamyizul ibadah minal adah, untuk membedakan mana ibadat mana yang adat. Kemudian yang kedua litamyiz maratibil ibadah, untuk membedakan tingkatan ibadat satu sama lain. Maka beranjak dari hal ini ada beberapa pembahasan yang dibahas. Di antaranya satu kemarin sudah dibahas bahwasanya kalau ibadah enggak ada iltibas dengan ibadah lain dan tidak mungkin menjadi adah, maka enggak disyaratkan niat. Nah, sekarang yang kedua, maka berarti sebaliknya. Kemudian yang kedua disyaratkan isyaratut ta'yin fi ma yaltabisu duna ghairihi. Ya, disyaratkan harus ditentukan ta'yin fi ma yaltabisu, di dalam hal-hal yang ada kesamaran, duna ghairihi, bukan hal lainnya. Apa sih ta'yin? Kita kalau belajar Safinatun Najah bab niat itu ada qasdul fi'li, ada ta'yin, ada fardiyah. Qasdul fardiyah. Kita ketika niat, saya kasih contoh niat sholat. Usolli itu qasdul fi'li. Itu harus tuh, setiap sholat itu harus. Usolli itu qasdul fi'li. Kemudian sholatnya sholat apa? Fardhu adh-dhuhri, al-asra, al-maghrib, al-isya. Nyebutin jenis sholatnya itu namanya ta'yin. Usollinya secara global itu namanya qasdul fi'il. Nyebutin nama sholatnya apa itu disebut ta'yin. Kemudian fardhu dhuhri, usolli fardhu dhuhri fardhan. Fardhannya itu adalah fardiyah. Fardhannya itu adalah fardiyah. Nyebutkan bahwasanya hukum sholatnya adalah sholat yang wajib yang lagi dilakukan. Itu ada 3 hal yang berkaitan dengan dalam puasa. Nawaitu sauma itu disebut qasdul fi'li. Nawaitu sauma qasdul fi'li. An adai fardhi syahri Ramadan. Syahri Ramadan, nyebutin niat puasanya adalah puasa Ramadan, itu disebut ta'yin. Bukan puasa Arafah, bukan Senin Kemis, bukan puasa Bid, disebutin puasa Ramadan, itu namanya ta'yin. Fardhi syahri, ada kata-kata fardhi, itu disebut fardiyah. Nyebutkan bahwasanya sholatnya itu adalah sholat puasanya puasa wajib. Nah, sekarang ketika bicara soal maksudun niyah, litamyizil ibadah minal ada, litamyiz maratibil ibadah, di antara pembahasan yang terbangun dari itu adalah isyaratut ta'yin fima yaltabisu duna ghairihi. Disyaratkannya harus ada ta'yin, ditentukan apa jenis ibadahnya. Sholatnya sholat apa? Itu ta'yin namanya. Fima yaltabis, dalam ibadah-ibadah yang bisa iltibas, bisa ada kesamaran dengan ibadah lain. Duna ghairihi, bukan yang tidak ada iltibas. Duna ghairihi maksudnya bukan yang tidak ada iltibas. Ay ghairi ma yaltabis, bukan yang tidak bisa iltibas. Qala fi syarhil muhadzab, berkata al-Imam An-Nawawi dalam Syarhul Muhadzab. Apa Syarhul Muhadzab nama kitabnya? Nama kitab Syarhul Muhadzab yang dikarang Imam Nawawi apa?
Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Majmu' qala fi Syarhil Muhadzab ay fil Majmu'. Majmu' Syarhul Muhadzab. Wa dalilu dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, tu dalil diwajibkannya ta'yin apa ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innama likulli imri'in mana, seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya yang dia kerjain itu ya apa yang dia niatkan itu yang dia dapat. Kalau niatnya sholat zuhur ya dapatnya sholat zuhur. Niatnya sholat qobliyah zuhur ya dapatnya qobliyah zuhur. Niatnya sholat subuh ya dapatnya sholat subuh. Niatnya qobliyah subuh dapatnya qobliyah. Likul limriin mana, wah itu tahu ta'yin tuh, dia dapetin apa yang dia niatkan berdasarkan. Maka kata Imam Nawawi dalam Majmu' fahadha zahirun fi ishtiratit ta'yin. Ini dalil zahir sekali di dalam mensyaratkan ta'yin. Harus ditentuin karena yang dia dapat tergantung apa yang dia niatin. Zahir sekali, nampak dalam menjadi dalil mensyaratkan ta'yin. Kenapa? Li'anna aslan niyah fuhima min awal hadis. Dalil asalnya niat itu dipahami dari awal hadis. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal bergantung kepada niat. Ai innamas sihhatul a'mali binniyat. Sesungguhnya keabsahan amal itu bergantung niat. Ini dalil wajibnya niat. Apa yang diniatin? Dalilnya berikutnya tuh. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Makanya kata ulama, innamal a'malu binniyat itu dalil wajibnya niat. Tapi dalil wajib menspesifikkan niat, menta'yin itu adanya di hadis yang dilanjutan hadisnya, innamal likulli imri'in ma nawa. Likulli imri'in ma nawa tuh enggak bahas tentang wajibnya niat, tapi spesifikasi niat. Dia akan dapetin sesuai apa yang diniatin. Makanya innamal a'malu binniyat itu dalil dasar wajibnya niat secara keseluruhan. Tapi innamal likulli imri'in ma nawa itu dalil wajibnya ta'yin. Karena yang dia dapetin apa yang dia niatin, tergantung apa yang dia niatin. Nah, faminal awal, nah, di sini awal maksudnya ai ma yaltabis. Al awal maksudnya ma yaltabis, sesuatu yang bisa samar dari yang lainnya kalau nggak ditentuin. Awal maksudnya ma yaltabis. Faminal awal as-salatu, salat. Salat itu bisa samar dengan yang lain, maka fa syartu ta'yin. Maka disyaratkan ta'yin. Bagaimana gambarannya samar sholat dengan yang lain? Contoh fil faraid, dalam sholat fardu, litasawi dhuhri wal asri fi'lan wa suratan. Ya, karena keserupaan, litasawi kesamaan, adzuhri antara zuhur wal asri dan asar, fi'lan baik melakukannya wa suratan atau gambarannya. Zuhur sama asar sama-sama 4 rakaat, sama-sama sirron. Mirip. Kalau kagak dibedakan, dispesifikkan niatnya, samar apa kagak? Samar. Maka dengan menspesifikkan niat, usolli fardhu dhuhri, ta'yin dhuhri, usolli fardhu asri, ta'yin tuh asri disebutkan, ini salatnya salat asar. Nah, ta'yin itu yang membedakan antara niat zuhur dengan niat asar. Fala yumayyizu bainahuma, enggak membedakan antara zuhur dan asar illa ta'yin, kecuali ta'yin. Yang membedakan antara zuhur dan asar ya ta'yin ente dalam niat. Kalau enggak sama, bacaannya semua sama, rukunnya sama, sunnahnya sama, hayahnya modelnya sama awal sampai akhir. Yang membedakan ya ta'yin, makanya wajib. Ta'yin dalam sholat fardu hukumnya wajib, makanya. Jelas ya? Termasuk antara fardu dengan sunnah. Contoh subuh sama qobliyah subuh, sama-sama pakai usolli, ghusl fi'linya sama. Yang membedakan antara keduanya apa? Ta'yin niat. Yang satu usolli qobliyat subhi, yang satu usolli fardhos subhi rakaatin. Yang membedakan ta'yin. Sama-sama 2 rakaat. Ya, secara rukun sama rukunnya, secara jumlah rakaatnya sama. Ya kalau jahar sama sirron kan nggak wajib. Andai kata ada orang jahron di waktu sir di waktu jahar juga tetap sah. Kunut juga nggak wajib. Secara rukun, secara syarat, secara gaya sholatnya sama. Yang membedakan niat antara beliau subuh dengan subuh, yang membedakan niat. Ta'yinun niyah, yang membedakan ta'yinun niyah. Fala yumayyizu bainahuma illa ta'yin. Wa fin nawafil ghairil mutlaqah, termasuk disyaratkan ta'yin di sholat-sholat nafilah selain nafilah mutlaqah. Kalau nafilah mutlaqah nggak disyaratkan niat, karena nafilah mutlaqah yang penting ente usolli, udah selesai.
bukan sholat sunnah tertentu. Pokoknya sholat sunnah aja. Makanya kalau mau dengar cerita, kalau kita dengar cerita dulu orang soleh, sholatnya 200 rakaat satu malam, 300 rakaat satu malam, ada yang 1000 rakaat satu malam. Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad 1000 rakaat satu malam. Itu sholat apaan tuh 1000 rakaat? Witir cuma 11 maksimal. Apa? Awabin ada batasnya maksimal berapa? 1000 rakaat. Sholat apa itu? Mutlaqah. Nafilah mutlaqah pokoknya ikhtar sujud, dengan banyak sujud mutlaqah. Nah kalau nafilah mutlaqah nggak disyaratkan ta'yin. Tapi wafin nawafil ghairi mutlaqah, salat-salat nafilah yang tidak mutlaqah, nafilah yang ada namanya, ada embel-embelnya, maka dia harus dita'yin. Maka fayu'ayyinuha biidhafatiha ila dhuhri masalan. Maka harus dita'yin. Apa qabliyah zuhur? Ya diidhafahkan kepada zuhur, qabliyah zuhri. Usalli sunnatan qabliyah, usalli sunnata qabliyati dhuhri. Nah, diidhafahkan, itu namanya ta'yin tuh. Karena nanti nggak ada beda antara qabliyah zuhur atau ba'diyah zuhur. Kalau nggak dita'yin nggak ada bedanya. Yang membedakan dia ta'yin, yaltabis dia. Wa kauniha allati qablaha awil lati ba'daha. Ya, maka fayu'ayyinuha bi idhafatiha ila dhuhri, maka dia dita'yin dengan dinisbatkan kepada zuhur. Wa kauniha, dan status salat tersebut allati qablaha qabliyah zuhur au allati ba'daha atau ba'diyah zuhur, setelah atau sebelum zuhur, ba'diyah atau qabliyah, dita'yin tuh. Itu yang membedakan antara salat itu dengan salat lainnya. Wal idaini, dan salat sunnah id. Salat sunnah id fayu'ayyinuhuma bil fitri wan nahri. Salat sunnah id enggak ada bedanya dong antara Idul Adha dengan Idul Fitri. Sama-sama pakai takbir 7 kali di rakaat pertama, 5 kali di rakaat kedua. Sama. Kalau enggak dita'yin, enggak ada bedanya antara salat sunnah Idul Fitri dengan Idul Adha, maka wajib dita'yin. Usalli sunnata Idil Fitri, usalli sunnata Idil Adha. Ta'yin wajib tuh. Apa? Untuk membedakan. Wa min dzalika as-shaumul wajib, di antaranya yang wajib ta'yin juga tuh, termasuk yang iltibas dengan lainnya as-shaumul wajib, shaum yang wajib. Wal madhabul mansus, menurut pendapat yang madhab yang kuat, yang mansus, yang dinaskan oleh Imam Syafi'i, alladzi qata'a bihil ashab, yang juga disepakati oleh ashab, ishtiratut ta'yin, disyaratkan ta'yin fil fardhi, di dalam puasa fardu. Jadi disebutin puasa apa ya? Ustaz nawaitu shauma Ramadan. Ramadan itu disebutin. Wajib disebutin Ramadannya. Supaya apa? Litamizi Ramadhana minal qadha wan nadhri wal kafarati wal fidyah, untuk membedakan puasa Ramadan minal qadha, dari puasa qadha. Kan model puasanya sama-sama mulainya dari terbit fajar, selesainya terbenam matahari. Yang membedakan apa? Ta'yin. Litamizi Ramadan minal qadha wan nadhri, dan nadhar, sama-sama puasa wajib tuh, wal kafarah, dan puasa kafarah, wal fidyah, dan puasa fidyah. Yang membedakan puasa Ramadan dengan itu tersebut semua adalah ta'yin. Wa amma siyamun nafilah, kalau puasa sunnah bagaimana, Beb? Maka faqad ikhtulifa fihi, maka ada perbedaan pendapat di sini antara ulama Syafi'iyah. Puasa sunnah ada perbedaan pendapat antara ulama Syafi'iyah. Faqad ikhtulifa fihi hal yajibu fihi ta'yin, apakah wajib ta'yin apa enggak? Ada perbedaan pendapat. Ya, perbedaan pendapat. Kalau melihat yang sebelum-sebelumnya, ya, karena ada kadang-kadang ada apa namanya, supaya menghilangkan iltibas, maka qiyasu ma taqaddam, kalau mengkiaskan kepada yang sebelum-sebelumnya, itu puasa fardu fin nawafil, atau salat wa qiyasu ma taqaddam fin nawafil murattabah, ya, kalau mengkiaskan kepada yang sebelumnya daripada nafilah yang murattabah, yaitu salat-salat tadi itu, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, ba'diyah maghrib, itu kan nafilah murattabah, disyaratkan ta'yin. Nah, kalau mengkiaskan kepada itu, maka ishtiratut ta'yin, disyaratkan harus ta'yin fi rawatibis shaum, di dalam puasa sunnah. Kasaumi Arafah, ini mesti disebutin nawaitu shauma yauma Arafah. Wa Asyura disebutin nawaitu shauma yaumi Asyura, supaya beda dengan puasa lainnya. Wa ayyamil bid disebutin nawaitu shauma yaumil bid. Nah itu wa qad dzakarahu fi syarhil muhadzab, ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarh muhadzab bahsan, sebagai bahasnya beliau. Jadi ini analisisnya beliau. Ini tidak ada nasnya dari Imam Syafi'i, tidak ada nasnya dari ashab Syafi'i. Ini analisisnya Imam Nawawi. Jadi menurut Imam Nawawi, kalau bicara
puasa sunnah kalau kita mau kiaskan ke sholat sunnah, ya berarti mesti ta'yin. Sebagaimana sholat sunnah mesti ta'yin, berarti puasa sunnah juga mesti ta'yin. Bahkan ini bahasnya Nawawi. Ini analisisnya Imam Nawawi, nggak ada nasnya dari Imam Syafi'i. Begitu juga nggak ada nasnya dari ashab Imam Syafi'i. Walam yaqif ala naqlin minhu, Imam Nawawi nggak mendapatkan nakal, nggak mendapatkan kutipan dari ulama sebelumnya tentang masalah ini. Maka beliau melakukan analisis, menurut beliau wajib ta'yin juga niat dalam puasa sunnah. Tapi mu'tamadnya Ibnu Hajar ada wujubit ta'yin, dalam puasa sunnah nggak wajib ta'yin. Ya salam. Dalam puasa sunnah gak wajib ta'yin. Kenapa? Ilhaqan lahu bittahiyyah. Karena puasa sunnah dalam urusan niat disamakan seperti tahiyatul masjid. Kama fi tuhfah, sebagaimana disebutkan dalam tuhfahnya Ibnu Hajar. Tahiyatul masjid itu yang penting apa sih? Isyghalul makan bis shalah. Begitu masuk masjid pokoknya ente yang penting sholat. Jangan sampai ente masuk masjid yang pertama ente lakuin bukan sholat, buat menghormatin masjid. Masuk masjid yang penting sholat. Makanya ente begitu kalau masuk masjid langsung tahiyat masjidnya ente pakai qobliyah zuhur misalkan, itu udah cukup. Karena tujuannya bukan sholat tahiyat itu masjid sendiri, tapi inti dari tahiyat masjid itu bagaimana ente tushghilul makan bis shalah. Ente begitu masuk masjid yang pertama ente lakuin adalah sholat, bukan menyibukkan diri dengan yang lain, itu tahiyatul masjid. Nah puasa sunnah juga begitu menurut Ibnu Hajar. Ente hari Arafah itu hari mulia, al maksud ishghalul yawm bis shaum. Ente niatin puasa Arafah apa enggak, begitu ente puasa di hari Arafah jatuhnya berarti udah puasa Arafah. Ente di hari Asyura kata Ibnu Hajar, ya. Begitu ente di hari Asyura, tujuannya apa, yang penting ente puasa di hari tersebut. Ente niatin puasa Asyura apa kagak, karena ente puasanya di Asyura otomatis jadi puasa Asyura. Menurut Ibnu Hajar, maka enggak perlu dita'yin dalam niatnya nawaitu shaumu yaumi Asyura, enggak perlu dita'yin. Ente nawaitu shaum sunnah udah cukup tuh. Itu udah dapat pahala puasa Asyura kata Ibnu Hajar. Karena emang puasanya di hari Asyura, udah sah sebagai puasa Asyura. Jelas atau tidak? Nah, kalau menurut Imam Nawawi enggak. Menurut Imam Nawawi harus dita'yin. Menurut Al-Imam Ibnu Hajar enggak harus dita'yin. Sebagaimana sholat. Ente masuk, ente niat, ente sholat qobliyah zuhur, ente enggak niat tahiyatul masjid, otomatis dapat tahiyat masjid. Bahkan ente masuk nih langsung sholat zuhur berjamaah, ente belum tahiyat masjid, tapi ente masuk langsung sholat, itu udah menggugurkan tahiyat masjid. Tahiyat masjid itu al maksud isyghalul makan bis shalah. Sebagaimana menurut Ibnu Hajar, ya, yang dimaksud diilhaqkan puasa sunnah dengan tahiyat masjid. Al maksud isyghalul waqt bis shalah. Isyghalul waqt bis shaum. La ilaha illallah. Hadza khilaf. Jelas ya? Terus ngikutin yang mana Beb? Boleh, dua-duanya ulama besar. Dua-duanya ulama besar. Ente mau ngikutin dua-duanya boleh. Cuman menurut Ibnu Hajar yang mu'tamad yang kedua. Wa minatsani, dan termasuk yang kedua. Yang kedua apa nih? Ayo coba diteliti yang kedua apa maksud dari situ? Ghairi ma yaltabis. Tadi kan al-awwal ma yaltabis. Dilihat ke halaman sebelumnya, bukan ke sebelum itu. Al-amru tsani isyaratut ta'yin fi ma yaltabis duna ghairihi. Ya, disyaratkan ta'yin dalam ibadah-ibadah yang bisa ada potensi iltibas, kesamaran dengan ibadah lainnya. Duna ghairihi, bukan yang tidak ada potensi iltibas. Berarti yang kedua termasuk yang tidak potensi iltibas, yang tidak ada potensi kesamaran. Berarti tidak disyaratkan ta'yin. Wa minatsani, termasuk yang kedua la yusyarat ta'yin, enggak disyaratkan ta'yin fi taharat, di dalam taharah. Enggak disyaratkan ta'yin. Ente nawaitu raf'al janabah, enggak disyaratkan harus menjelaskan raf'al janabahnya bisa babi khurujil maniyyi atau bisa babil jima'i atau bisa babil haidhi atau bisa babil nifasi, apalagi bisa babil mauti. Enggak bisa. Enggak bisa. Nggak disyaratkan, pokoknya raf'ul janabah itu nawaitul ghusla udah cukup, li raf'il hadatsil akbar, atau nawaitul ghusla wajib, atau nawaitul ghusla jadi raf'il janabah udah cukup tuh, nggak disyaratkan janabahnya apa itu ta'yin, nggak disyaratkan. Begitu pula wudu, nggak disyaratkan nawaitul wudu'a li raf'il hadathi bisababid dhurati atau bisababil fusa'i au bisababin naumi au bisababil lamsil mar'atil ajnabiyati, enggak disyaratkan tuh. Nah, karena enggak disyaratkan ta'yin.
Karena mau diniatkan yang manapun yang lain juga dapat. Raful hadas sudah mencakup semuanya. Wal haji begitu juga haji nggak disyaratkan haji. Niat ta'yinnya yang penting nawaitul hajja udah selesai. Wa ahramtu bihi. Nggak disyaratkan niat haji disebut ta'yin. Lagi mau dita'yinin bagaimana haji? Apaan yang dita'yin? Fardiyah mungkin, farji fardu, farji sunnah. Karena kan ada orang hajatul Islam, haji yang bagi dia fardu hajatul Islam. Nah, tapi kalau haji sunnah bukan haji yang fardu, udah kedua kali, ketiga kali, keempat kali biasanya haji yang sunnah. Kalau umroh nggak disyaratkan ta'yin, begitu pula umroh. Li'annahu law ayyana ghairaha insarafa ilaiha. Kalau dia niatkan selainnya maka dia akan beralih kepadanya. Misalkan begini, dia umroh, nawaitul umrata wa ahramtu biha. Contoh nih, contoh. Kalau saya kagak bilang contoh, saya udah kena dam nih pakai baju soalnya. Contoh hikayah, udah kena dam ihram, bahaya, mesti berangkat akhirnya Buya Majid urusannya. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Begitu diniat begitu, ya otomatis itu masuknya umroh. Walaupun diniatnya nawaitul umrata lil pencitraan, nggak ngaruh, tetap umroh masuknya. Nawaitul umrata li selfie wa konten misalkan, nggak ngaruh, tetap umroh. Maka nggak perlu ta'yin, karena mau diniatin apapun kalau diniat umroh jatuhnya tetap umroh. Jelas ya? Nah, nggak disyaratkan ta'yin, karena nggak ada bentuk umroh lain, ya umroh ya itu udah. Kecuali tawaf secara spesifik, bisa jadi tawafnya tawaf kudum, bisa jadi tawafnya tawaf rukun, bisa jadi tawafnya tawaf ifadah. Maka selama kalau dia masih dalam satu proses manasik, dia udah niat umroh atau niat haji di awal, tawafnya otomatis jadi tawaf rukun. Tapi kalau nggak diniatin seperti itu, maka tawafnya bisa jadi tawaf gudum, bisa jadi tawaf wada, tergantung nih niat. Itu berarti udah di luar manasik tuh. Li'annahu law ayyana ghairaha insarafa ilaiha. Dia kalau diniatin buat yang lain, tetap baliknya ke situ lagi. Wa kadzaz zakatu, begitu pula zakat wal kafarat. La yushtarat ta'yin fiha. Zakat, kafarat enggak disyaratkan harus ta'yin. Begitu dikeluarkan zakat, saya niatkan harta ini untuk zakat. Ya udah, langsung buat zakat. Wal kafarat, begitu pula kafarat enggak disyaratkan ta'yin. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, sholat tasbih, Beb. Kan sholat tasbih enggak iltibas dengan sholat lain. Sholat tasbih pakai subhanallah, enggak ada sholat lain pakai subhanallah. Sampai total 300 ya, total 300. Dari 4 rakaat sholat total 300 tasbih. Ada 2 cara, nggak perlu saya jelasin dah. Intinya kan ini yang nggak ada iltibas. Tadi kan ta'yin disyaratkan kalau ada iltibas. Nah sholat tasbih ini nggak ada iltibas, nggak ada kesamaran dengan sholat lain. Sholat tasbih disyaratkan ta'yin apa kagak? Waktu lifa, ada perbedaan pendapat. Hal yajibu ta'yinu fi sholat tasbih, apakah wajib ta'yin apa kagak di sholat tasbih? Fal aktsaruna, menurut pendapat kebanyakan ulama, ala wujubi ta'yin, wajib ta'yin, tetap wajib ta'yin. Wa'tamadahu Suyuti, dan itu mu'tamadnya Imam Suyuti. Karena kan andai kata ada orang niat sholat tasbih, walaupun dia nggak baca tasbihnya tetap dapat pahala sholat tasbih, cuman nggak sempurna, atau sholat tasbihnya kurang nggak sampai 300, tetap dapat pahala sholat tasbih, cuman nggak sempurna, makanya tetap butuh ta'yin. Al-aktsaruna ala wujubi ta'yin, wajib ta'yin. Wa'tamadahu Suyuti, dan itu mu'tamadnya Imam Suyuti. Wa'tamada Ibnu Hajar, menurut pendapat Imam Ibnu Hajar, itu tadi yang saya sebutkan, mungkin wallahu a'lam, itu mungkin sudut pandang Imam Suyuti. Karena memang pada faktanya sholat tasbih andai kata kurang pun tasbihnya tetap sah sebagai sebuah sholat tasbih, cuman nggak sempurna gitu aja. Wa'tamada Ibnu Hajar fi fatawa, Al-Imam Ibnu Hajar dalam fatwanya, fatwa al-kubra Ibnu Hajar, ada fatwa hadithiyah, ada fatwa al-kubra. Ada fatwa al-kubra al-fiqhiyah, ini bagus sekali nih, Anda rekomendasikan antum beli fatwa kubranya Ibnu Hajar sama fatwa hadithiyahnya Ibnu Hajar. Urusan imat nggak percaya sama Ibnu Hajar, urusan dia, nggak usah ikut-ikutan. Ibnu Hajar dia kagak percaya, terus dianggap kagak ngerti. La ilaha illallah. Allah yahdina wa iyyahu insyaallah. Wa'tamada Ibnu Hajar fi fatawa, Imam Ibnu Hajar dalam fatwanya menganggap mu'tamad. Apa yang dianggap mu'tamad? Ada masyaratit ta'yin fi sholatit tasbih. Enggak disyaratkan ta'yin dalam sholat
tasbih. Jadi andai kata ente sholat tasbih, usalli, udah gitu doang. Usalli, Allahu Akbar, niat sholat doang. Terus di dalamnya ente baca tasbih sebagaimana sholat tasbih, itu sah sebagai sholat tasbih menurut Ibnu Hajar. Menurut Ibnu Hajar. Wa amma tahiyatul masjid, adapun tahiyatul masjid wassalatu fi baiti, dan sholat di rumah. Idza arada al-khuruj li safar, kalau dia mau keluar safar, sunnah tuh. Sholat di rumah sebelum safar, niat sholat sunnah untuk safar, qabla safar. Dan tahiyatul masjid. Apakah disyaratkan ta'yin? Maka fala yusyarat ta'yin fiha, enggak disyaratkan ta'yin. Enggak disyaratkan ta'yin. Kenapa? Alasannya lain lagi, bukan iltibas. Alasannya li'annal maksud, karena yang penting isyghalul makan wal waqti bis shalah, yang penting menyibukkan tempat dan waktu dengan sholat. Tahiyatul masjid, yang penting sholat itu di masjid itu begitu masuk, jangan ngerjain yang lain. Maka mau sholatnya apapun sebetulnya nggak ada masalah, makanya nggak disyaratkan ta'yin. Begitu pula sholat sunnah safar, sebelum safar ente sholat 2 rakaat. Intinya bukan sholat sunnah safarnya, intinya ente sebelum jalan sholat. Waktu itu ente manfaatkan buat sholat dulu sebelum jalan, biar perjalanan ente berkah. Jadi nggak disyaratkan ta'yin. Nah sekarang pertanyaan sholat awabin bagaimana Habib? Sholat awabin yang ba'dal maghrib. Awabin kalau nggak salah maksimal 20 ya, bisa 20 rakaat. 12. Habib, Ishrin bisa Ishrin. Nah, ingat penjelasan Habib Salim Syatiri itu. Habib Salim Syatiri ngejelasin. Nah ini yang kita bahas tadi. Ada khilaf yang Habib Salim jelasin itu, ada khilaf ala kulli hal. Sholat awabin itu sholat abis maghrib. Abis maghrib waktu orang lalai, makanya disebut sholat awabin atau disebut sholat ghaflah, karena banyak orang yang lalai di waktu itu. Maka sunnah menghidupkan waktu itu dengan sholat. Ya, dia masuknya waktunya habis maghrib, tapi keluar waktunya nggak habis maghrib. Keluar waktunya dengan selesainya waktu isya sampai fajar keluar waktunya. Jadi andai kata sholatnya habis isya pun nggak ada masalah. Nah, ada penjelasan dari Habib Salim Syatiri Syekhan. Ini ulama nih. Ulama tuh bisa melipat gandakan pahala dengan niatnya. Orang gara-gara ilmu bisa dapat pelipat gandaan pahala. Padahal yang dikerjain sama. Cuman gara-gara ilmu akhirnya pahalanya jadi double. Makanya orang kalau alim tuh kalau dia ngamalin ilmunya aja jadi walinya lebih cepat. Karena dia tahu jalan-jalan pintas. Kalau ibarat main game dia tahu cheat-cheatnya. Tahu cheat. Nah, cheat kode-kode rahasia. Nah, supaya bisa dapat yang ajib-ajib. Ulama tuh tahu cheat-cheatnya tuh. Tahu jalan-jalan pintas supaya ibadahnya gede pahalanya. Nah, itu penting kita dibimbing sama ulama. Habib Salim Syatiri ngasih tips supaya pahala tarawih kita double. Tarawih kan 20 rakaat. Diniatin niat sholat tarawih sekaligus sholat awabin setiap 2 rakaat itu. Sholat tarawih sekaligus sholat awabin. Jadi pahala tarawih kita bukan cuma pahala tarawih doang, sekaligus pahala sholat awabin. Nah, itu menurut Habib Salim boleh? Hah? Ditain, nggak apa-apa, disebutin, diniatin di dalam niat sekaligus sholat sunnah awabin, dibolehin tuh. Itu menurut Syekhana Al-Allamah Sultanul Ilm Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Nanti akan disebutkan. Nah, karena dia mundarij fi ghairiha, menurut pendapat yang mengatakan dia mundarij fi ghairiha. Nanti. Nah, waktu li fa hal yajibu ta'yin fi shalatil awabin. Sekarang ada perbedaan pendapat, wajib nggak ta'yin dalam sholat awabin? Sholat awabin itu yang 20 rakaat, maksimal 20 rakaat, minimal 2 rakaat ba'dal maghrib. Hal yajibu ta'yin fi sholatil awabin, apakah wajib ta'yin dalam sholat sunnah awabin? Bainal maghrib wal isya atau disebut sholat ghaflah. Fayara Suyuti wa Ibnu Ziyad wa Ramli ada masyaratit ta'yin. Al-Imam Suyuti, Ibnu Ziyad dan Imam Ramli melihat ada masyaratit ta'yin, enggak disyaratkan ta'yin. Nggak disyaratkan bukan berarti nggak boleh. Nggak disyaratkan bukan berarti nggak boleh. Ente ta'yin boleh aja, tapi nggak disyaratkan. Nah kalau nggak disyaratkan ta'yin, konsekuensinya apa? Wabitali fa innaha tandariju fi ghairiha. Kalau dia nggak disyaratkan ta'yin, maka dia bisa masuk dalam sholat lain. Bisa didobel, digabung sama sholat lain niatnya. Satu sholat beberapa niat. Nanti akan ada pembahasan khusus tentang penggabungan niat. At-tasyrik fil niyah. Apakah satu sholat bisa beberapa niat? Apakah satu puasa bisa beberapa niat? Nanti ada babnya nih. Insya Allah mungkin beberapa pertemuan lagi. Setelah ini kita babnya bab ghalat fin niyah. Setelah itu bab 7 at-tasyrik fin niyah. Ngegabungin niat. Ada babnya tuh.
Bisa nggak ngegabung-gabungin niat dalam satu ibadah? Ada babnya setelah ini, insya Allah. Mungkin sekitar setelah 2 pertemuan mungkin, setelah 2 pertemuan masuk bab tasyrik fi niyah, setelah ghalat fi niyah. Nah, ya. Kembali ke pembahasan, apakah menurut Imam Suyuti bin Ziyad dan Ramli nggak disyaratkan niat? Karena nggak disyaratkan niat, fa innaha tandarij fi ghairiha, maka dia bisa masuk dalam sholat lain, bisa digabung sama sholat lain. Wa khalafa Syekh Ibnu Hajar, menurut Imam Ibnu Hajar, beda Ibnu Hajar beda sama mereka. Fara wujubat ta'yin, menurut Ibnu Hajar sholat awabin wajib ta'yin, sama seperti sholat rawatib. Maka kalau menurut Ibnu Hajar wajib ta'yin, fala tandarij fi ghairiha, berarti dia nggak bisa digabungin dengan sholat lah. Artinya dia nggak bisa masuk dalam sholat lain. Walaupun sholat lain ditain. Kalau dia nggak diwajibkan ta'yin, maka dia bisa dimasukin dalam sholat lah. Nah pendapatnya Syekh Habib Salim Syatiri ini ngikutin pendapatnya siapa? Suyuti, Ibnu Ziyad dan Romli. Karena sholat awabin nggak wajib ta'yin, maka dia bisa dimasukkan dalam sholat lain. Dalam hal ini sholat tarawih. Jelas ya? Ajib. Double sholatnya sama, pahalanya double. Sama kayak ada sholat caranya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, sholat isyraq. Kalau isyraq sekitar kurang lebih 16 menit setelah terbit matahari. Karena terbit matahari itu kalau ketika terbit matahari termasuk waktu yang diharamkan sholat, termasuk 5 waktu yang diharamkan sholat. Maka dia hatta tartafi'a qadra rumhin, sampai matahari itu naik kadar tingginya tombak. Kadar tinggi tombak tuh dikira-kirakan sama ulama sekitar 4 derajat. 1 derajatnya 4 menit. 4 kali 4, 16. Kurang lebih 16 menit. Saya pernah baca keterangan di salah satu kitab, 16 menit. Jadi sholat sunnah isyraq 16 menit setelah terbitnya matahari. Bukan pas terbit matahari. Itu bisa digabungin tuh niat itu dia. Bisa digabungin beberapa sholat. Sholat isyraq, sholat sunnah istikharah, sholat sunnah, apa lagi hajat weh, taubah, sabab hifid, 5 weh, 5, 6, duha, isyraq, taubat, sholat sunnah hajat, hifid, 5, sholatnya sama 2 rakaat, niatnya berapa biji? 5. Apa boleh begini beb? Nanti ada babnya, tasyrik fi niyah. Itu amalan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, 5 niat sekali sholat. Wali itu ulama, makanya cepet amalnya tuh ada cheat-cheatnya kalau bahasa game, ada cheatnya, ada passwordnya supaya langsung dapat yang motong jarak. Gamer ya. Kalau di GTA cheat namanya, ada passwordnya. Al-amru tsalis, perkara yang ketiga ini jelas ya tadi ya. Masalah ta'yin ya. Jadi ta'yin, isyaratut ta'yin fi ma yaltabis, yang ada potensi iltibas maka disyaratkan ta'yin. Yang enggak ada potensi iltibas tidak disyaratkan ta'yin. Baik. Kita lanjut lagi. Mungkin nih sebelum asar udah kelar. Habib Muhammad ada yang mau disampaikan enggak? Berarti kita 2:30 paling udah rapi ngajinya. Karena Kiai Kamal uzur dan beliau imam besar juga baru pulang dari Madura. Badan sih insya Allah sehat, nggak sakit, benar-benar sehat terus. Cuman suara kagak ada, hilang suara beliau habis total, ngomong udah nggak kedengeran suara. Kalau dipaksain ngajar akhirnya makin habis nanti banyak yang dikorbanin akhirnya. Jadi beliau biar istirahat dulu. Beliau minta izin, beliau kirim salam kepada semua. Beliau minta maaf, nih hari belum bisa ngajar dulu karena suaranya habis. Ya mudah-mudahan kita tetap dapat keberkahan dakwah beliau, insya Allah. Lanjutnya, al-amru tsalis, yang ketiga, mimma yatarattab. Mudah-mudahan kita bisa habisin yang terkaitan dengan mabahithun niyah, yang berkaitan dengan maksudun niyah kita habisin. Al-amru tsalits, yang ketiga, mimma yatarattab ala masyru'atin niyatu li ajlihi. Salah satu konsekuensi yang terbangun di atas maksudun niyah, masyru'atin niyat li ajlihi maksudun niyah. Yang mana niat disyariatkan untuknya itu maksudnya. Wa huwa tamyiz, untuk membedakan, tamyizul ibadah min al-adan, tamyiz maratibun niyah. Apa di antara konsekuensinya? Istiratut ta'arrud lil fardhiyah. Sebagian disyaratkan untuk ta'arrud lil fardhiyah, menyebutkan fardhiyah, fardhon. Haitsu tawaqqafat tamyiz 'alaiha,
Karena yang namanya tamyiz untuk membedakan itu bergantung kepada adanya fardiyah. Jadi kita nggak bisa bedain antara yang fardu bukan yang dengan yang fardu kalau nggak ada fardhon. Kalau nggak nyebutkan fardhon nggak ketahuan ini yang fardu atau yang bukan fardu. Nggak ketahuan nanti. Maka ulama mensyaratkan khusus untuk yang fardu doang, ibadah fardu doang. Kalau ibadah yang sunnah nggak disyaratkan nyebutkan sunnatan. Nggak disyaratkan nyebutkan sunnatan. Mau nyebutin boleh. Usolli sunnatat duha rakaatain sunnatan, boleh aja tapi nggak wajib. Antai kata itu cuma usolli duha Allahu akbar. Ini baru belajar nih, keren mau ngamalin. Usolli duha Allahu akbar. Dalam itu cuma usolli duha doang. Sah apa kagak? Sah. Nggak pakai nyebutin sunnatan, nggak nyebutin rakaatain. Nanti rakaatain apa itu nggak harus. Nanti pembahasannya tentang jumlah rakaat itu di dalam ghalat finniyah. Kalau nyebutinnya rakaatnya 4 atau sholatnya 2, nyebutinnya 2 atau sholatnya 4 bagaimana? Nanti ada pembahasannya di ghalat finniyah itu justru. Nah sekarang cuma fardhon yang wajib, sunnah kagak wajib. Nyebutin sunnatan tuh gak wajib. Cuma yang fardu aja. Maka fa idza arafna ma taqaddam, kalau kita udah tahu yang telah lalu, al-asah istiratul fardiyah fil ghusli dunal wudu. Menurut pendapat yang asah, istiratul fardiyah disyaratkan fardiyah fil ghusli, di dalam ghusul wajib. Dunal wudu, tapi bukan wudu. Wudu nggak disyaratkan. Menurut pendapat asah, menurut pendapat yang paling asah yang sahih, yang wajib nyebutin fardhon cuma mandi besar, bukan wudu. Kenapa alasannya? Li'annal ghusla qad yakunu ada, karena mandi ini bisa mandi biasa, bisa mandi ada, bisa mandi sunnah, bisa mandi fardu. Yang membedakan apa? Nyebutin fardunya itu fardhon, fardiyah. Yang membedakan antara mandi fardu dengan mandi yang lain, ya fardiyahnya itu disebutkan. Maka wajib nawaitul ghusla atau nawaitul ghusla li raf'il hadatsil asghar fardhon. Disebutin fardhon itu wajib. Atau nawaitul ghuslal wajibi. Wajib itu kan itu udah fardhon. Nawaitul ghuslal wajib. Nah, aku niat mandi wajib. Oh, udah cukup tuh. Aku niat mandi wajib. Li'annal ghusla qad yakun ada, karena yang namanya mandi itu bisa mandi fardu bukan fardu, bentuknya sama. Wal wudu la yakunu lil ibadah, sedangkan wudu yang namanya wudu tuh gerakannya khusus, enggak terjadi kecuali pada kasus ibadat. Maka enggak disyaratkan. Tapi ada ulama yang mensyaratkan di wudu juga tetap harus fardhon disebutin. Nah, maka wa wajhu istiratiha fil wudu, kalau kita mengatakan di wudu juga disyaratkan, menurut pendapat yang mensyaratkan di wudu harus nyebutin fardhon juga. Kenapa alasannya qad yakunu tajdid? Karena wudu itu bisa fardu bisa sunnah. Qad yakun tajdid, ada kalanya wudu itu wudu tajdid. Wudu tajdid fardu atau sunnah? Sunnah. Fala yakun fardhon, maka berarti bukan fardu tuh. Berarti kan nggak bisa, harus dibedakan antara fardu dengan nggak fardu. Wa huwa qawi. Ini pendapat walaupun bukan ashah tapi pendapat kuat. Karena argumennya dia kuat. Kalau kita ngikutin pola pikir yang ada di kitab ini, harusnya pendapat yang kedua ini. Kalau ngikutin pola pikir kaidah ini, menyebutkan fardiyah itu untuk membedakan antara yang fardu bukan yang bukan dengan yang bukan, harusnya di wudu juga yang kuat itu yang mengatakan wajib menyebutkan fardhon dalam wudu, karena untuk membedakan antara wudu yang fardu dengan yang sunnah. Kemudian tushtaratul fardiyah fi sholati duna shaum, disyaratkan menyebutkan fardiyah fardhon fi shalah, dalam salat fardu, duna shaum bukan puasa fardu nggak wajib nyebutin fardhon. Alasannya apa? Li'anna dhuhra taqa' mathalan nafalan kal mu'adah. Karena sholat zuhur kadang-kadang jatuhnya sunnah. Sholat zuhurnya bukan qobliyahnya. Sholat zuhurnya kadang-kadang jatuhnya hukumnya jadi sunnah. Seperti apa? Kal mu'adah, seperti orang sholat yang ngulangin sholat. Itu kan sunnah sholatnya dia yang kedua. Dia sholat zuhur pertama sendirian. Begitu ada teman jamaah dia sholat lagi. Kan mu'adah namanya, i'adatus sholat dia yang kedua fardu sunnah. Maka untuk membedakan fardu zuhur yang fardu dengan zuhur yang sunnah dengan apa? Fardhon tadi itu. Wassalatis sobi, untuk membedakan sholat sobi sama sholat balik. Sholat sobi walaupun sah tapi sunnah jatuhnya, walaupun sholat zuhur. Tapi jatuhnya dia sunnah. Sholatnya anak kecil itu bagi dia jatuhnya sunnah, bukan wajib bagi dia. Untuk membedakan ini maka disebutin fardhon. Tapi kenapa di som nggak wajib nyebutin fardhon? Wa Ramadan la yakun minal balik illa fardhon, karena yang namanya Ramadan nggak mungkin kecuali fardu. Ente puasa di bulan Ramadan, puasa Ramadan, tergambar nggak puasa yang ente lakuin itu sunnah? Nggak tergambarkan. Pasti jatuhnya puasanya fardhon.
falam yahtaj ila taqyid bihi, maka tidak butuh takyid embel-embel harus pakai fardhon. Nah, sebenarnya kalau kita mikirnya lebih jauh bisa puasa Ramadan sunnah. Bagaimana hukumnya? Kalau dia musafir, posisi dia nggak wajib puasa. Nah, tapi dia musafir, dia nggak wajib puasa. Wajib nggak puasa musafir? Yang memenuhi syarat ya, safarnya di atas marhalatin 83 kilo ke atas. Kemudian dia safarnya dari sebelum subuh. Kemudian safarnya bukan untuk maksiat, li gharadin mubah. Nah, itu dia nggak wajib puasa Ramadan. Ya, nggak wajib puasa Ramadan. Nah, berarti kalau dia tetap puasa bagaimana? Berarti harus dibedakan dong. PR aja dah, sekali-sekalian ngasih PR boleh ya. Lah enggak, puasa Ramadan bagi orang yang musafir kalau dia kerjakan jatuhnya puasa fardu. Makanya kalau dia udah mulai puasa dia nggak boleh batalin. Kalau dia kerjakan jatuhnya tetap puasa fardu bagi dia. Nah, cuman pada saat itu dia dapat keringanan, kalau dia mau ninggalin boleh. Kalau dia kerjakan jatuhnya tetap puasa fardu. Jelas ya? Hah? Bagaimana tuh puasa fardu boleh ditinggalin? Gak perlu qadha lagi. Ada Ustaz Haris. Kan dia andai kata dia gak kerjain qadha gak? Qadha. Kalau sunnah kan gak begitu. Kalau sunnah gak dikerjain gak ada qadha. Puasa fardu bagi musafir itu bukannya sunnah, dia boleh ditinggalkan. Tapi wajib qadha. Berarti tetap fardu gak sebenarnya? Tetap fardu. Nah, berarti kalau orang musafir dia tetap puasa walaupun dia boleh ninggalin puasa. Andai kata dia puasanya tetap puasa fardu, dia nggak perlu qadha lagi. Lepas ibra'udz zimmah. Ibra'udz zimmah, dia udah membebaskan dirinya dari tanggungan kewajiban puasa. Dia nggak menggugurkan kewajiban puasa, dia memperbolehkan dia mengundur puasanya jadi qadha nanti di kesempatan lain, tetap wajib. Nah, berarti udah benar di sini nih. Puasa nggak butuh embel-embel fardhon, karena yang namanya puasa di bulan Ramadan udah pasti puasanya fardu. La ilaha illallah. Al-asa yang ketiga, nih gambaran yang ketiga, al-asa ishtiratul fardhiyah fi zakah in ata bi lafdhi sadaqah wa adamuhu in ata bi lafdhi zakah lianna sadaqah qad takunu fardhan wa qad takunu naflan fala yakfi mujarraduha wa zakah la takun illa fardhan liannaha ismun lil fardhi al muta'alliq bil mal fala hajata ila taqyidiha bihi. Al-asah, pendapat yang asah, ishtiratul fardhiyati, disyaratkan fardhiyah, niat fardhon fi zakah, di zakat. Apakah semua zakat? Enggak. In ata bilafdhi zakah, kalau ketika dia bayar zakah. In ata bilafdhi sodaqah, kalau ketika dia bayar zakat redaksinya dengan lafadz sodaqah. Ini sedekah saya, ini zakat. Zakat, kemudian dia ketika bayar zakat redaksinya ini sedekah saya. Kalau dia ada kata-kata sedekah saya, maka harus ada embel-embel sedekah wajib. Karena zakat itu termasuk sedekah wajib. Sedekah itu bisa sedekah sunnah, bisa sedekah wajib. Kalau disebut sedekah doang nanti nggak ada bedanya antara sedekah sunnah, sedekah wajib. Nah, maka kalau dia pakai redaksinya sedekah, harus ada embel-embel wajib, sedekah fardu. Harus ada fardhon. Wa adamuhu, dan nggak perlu pakai adam istirati. Adamuhu ay adam istiratil fardhiyah. Hu itu kembali ke istiratil fardhiyah. In ata bilafdhi zakah, kalau dia pakai redaksi zakat. Ini zakat saya. Tanpa dia sebutin zakat wajib, yang namanya zakat emang udah wajib. Yang namanya zakat emang udah wajib. Beda dengan sedekah. Sedekah ada sedekah wajib, yaitu zakat, ada sedekah ghair wajib. Itu sedekah biasa, sedekah sunnah, hibah dan lain sebagainya. Hibah, hadiah itu sedekah nggak wajib. Jelas ya? Li'anna sadaqah, karena yang namanya sedekah itu qad takunu fardhon, kadang-kadang fardu. Wa qad takunu li'anna zakah, li'anna sadaqah, karena lafaz sedekah itu qad takunu fardhon, kadang-kadang fardu, wa qad takunu naflan, kadang-kadang sunnah. Fala yakfi mujarradah, maka itu nggak cukup cuma disebutin sedekah saja. Fala yakfi mujarradah, fala yakfi mujarrad lafdhis sedekah. Nggak cukup cuma nyebutin sedekah doang.
Wa zakala takunu ila fardhon, sedangkan zakat dia nggak mungkin kecuali fardu. Nggak ada ceritanya zakat sunnah, yang namanya zakat ya fardu. Makanya andai kata kita ngeluarin zakat nih, zakat mal wajib berapa persen? 2,5%. Duit kita 100 juta, taruh ya, nisabnya taruhlah 80 juta. Berarti wajib belum zakat tuh? Wajib, 1 tahun haul wajib zakat. Nah, berarti kita wajib ngeluarin zakat 2,5 juta kalau dari 100 juta tuh. Kita ngeluarin 5 juta. Yang zakat wajib yang 2,5 juta. Sisanya 2,5 juta lagi apa? Sedekah jatuhnya. Sedekah. Maka yang namanya zakat itu la takun nilai wajib. Yang namanya zakat itu sesuai kadar yang wajib itu. Nah, jelas ya. Wa zakat la takun nilai fardhu, yang namanya zakat itu nggak mungkin terjadi kecuali fardu. Karena sedekah itu secara terminologi ismun lil fardhi al muta'alliqi bil mal. Karena yang namanya zakat itu nama khusus istilah lil fardhi untuk kewajiban al muta'alliqi bil mal yang berkaitan dengan harta, kewajiban. Dia memang udah kewajiban. Fala hajata ila taqidiha bihi, maka enggak perlu dikasih embel-embel fardu lagi. Taqidiha taqid lafz zakat bihi. Nah, bil fardhi. Ha itu kembali kepada zakat, bihi kembali kepada fardhi. Wa ammal hajj wal umrah, adapun haji dan umrah, fala yushtaratu fihima bila khilaf. Maka yang namanya haji dan umrah, fala yushtaratu fihima, maka enggak disyaratkan dalam haji dan umrah bila khilaf, enggak disyaratkan fardiyah, nyebutin fardhon. Kenapa? Li'annahu law nawan nafla in sarafa ila al-fardhi. Karena andai kata dia niatin sunnah tetap jadinya wajib. Ini untuk haji yang pertama kali ya, hajatul Islam. Hajatul Islam. Kalau haji-haji yang udah kedua, ketiga, keempat tuh haji sunnah udah, bukan haji wajib. Tapi haji wajib haji yang pertama kali. Andai kata dia haji pertama kali, kemudian dia niat nawaitul hajja wa ahramtu biha sunnatan lillahi ta'ala. Hajinya haji pertama kali. Sah apa enggak niatnya? Sah. Dan tetapnya jadinya haji fardu. Tetap jadi haji fardu. Walaupun dia sebutin secara eksplisit sunnatan. Tetap jadi haji fardu. Sah. Makanya kata ulama nggak disyaratkan ta'yin. Andai kata disebutin sunnah pun tetap jadi fardu. Apalagi udah nggak disebutin, otomatis jadi fardu. Makanya nggak disyaratkan fardiyah, nggak disyaratkan fardiyah. Mohon maaf. Kemudian abajadaha, ha. Nah, ini urutannya bukan pakai alif ba ta sa jim. Abajada hawaza dan seterusnya tuh. Abajadun hawazun. Biasanya yang apal-apal, biasanya yang banyak ngamalin amalan-amalan, bikin wafak-wafak atau belajar falak, abajadun hawazun mesti apal tuh. Hah? Abajadin hawazin. Nah, bukan bahasa Suryani. Suryani kagak tahu dipakainya buat apa itu. Bukan makoli. La yushtaratu ta'arrudu lil fardiyati fil kafarat. Enggak disyaratkan menyebutkan fardun fil kafarat, di dalam bayar kafarah. Kenapa enggak disyaratkan? Li'annal kafarah la takun illa wajib. Karena yang namanya kafarah udah pasti wajib. Udah pasti, enggak perlu disebutin lagi. Jelas ya? Kemudian al-amru rabi', yang keempat, yang berkaitan dengan maksudun niyah. Pembahasan yang berkaitan dengan maksudun niyah. Apa yang keempat? Ada musytiratil ada wal qadha. Enggak disyaratkan di dalam niat nyebutin adaan lillahi ta'ala. Adaan tuh enggak disyaratkan. Begitu pula ketika ente qadha, enggak disyaratkan nyebutin qadhaan, enggak disyaratkan. Enggak disyaratkan. Kalau emang ente dalam waktunya, ente ngerjain pada waktunya, maka masuknya ada otomatis. Kalau ente ngerjain di luar waktu, jatuhnya otomatis itu udah. Mau ente sebutin lagi kodoan adaannya, kalau udah nggak sesuai, kembalinya ke sesuai fakta. Di dalam waktu disebutnya adaan, nggak di dalam waktu disebutnya jatuh sebagai kodo. Al-mu'tamad ada musyirat di dzikril ada wal qadha fi niyah. Pendapat yang mu'tamad mengatakan ada musyirat di dzikril ada wal qadha fi niyah. Ya. Enggak disyaratkan menyebutkan ada atau qadhaan fi niyat dalam niat. Fi ma yusafu bil ada wal qadha. Di dalam ibadah yang bisa disifati dengan ada atau qadha. Jadi kalau satu ibadah ini potensi dilakukan adaan, potensi dilakukan qadhaan. Apakah disyaratkan harus disebutkan dalam niat ini adaan atau qadhaan? Enggak disyaratkan. La yushtarat. Li'annahu laysa min muqtadayati tamyiz, karena dia bukan termasuk tuntutan tamyiz.
bukan termasuk tuntutan tamyiz. Kan tadi syarat niat itu tujuannya untuk tamyizul ibadah minal adat, tamyiz maratibil ibadah. Ini bukan termasuk tuntutan tamyiz. Enggak harus. Wa man istarata ta'arrud lahuma, dan ada ulama yang mensyaratkan harus nyebutin adaan, harus nyebutin qadaan. Ada ulama yang mensyaratkan. Makanya niat yang diajarin sama guru-guru kita tuh subhanallah. Orang-orang tua kita dulu nih, guru-guru kita itu ngajarin sesuatu yang khuruj minal khilaf. Kalau kita lakuin itu ibadah kita sah menurut semua. Kadang-kadang anak-anak santri ini mentang-mentang baru belajar fikih, tahu yang mana yang wajib, yang mana yang kagak, langsung ngambil yang wajib-wajib doang. Kalau ada khilaf ditutup mata, sabodo teing, nggak ada urusan. Ulama-ulama kita enggak, yang diajarin dididik secara amaliyah hal-hal yang kalau kita kerjain kita khuruj minal khilaf tuh. Kita khuruj minal khilaf, ibadah kita sah menurut semuanya. Contoh sederhana, kita wudu. Waktu kita praktek wudu diajarin sama orang-orang tua kita dulu, sama guru-guru kita pas kecil. Apa diajarin? Yang ini wajib, yang ini kagak. Pokoknya diajarin semuanya lu mesti kerjain. Mulai dari cuci tangan, habis itu kumur-kumur, habis itu istinsyak, habis itu basuh muka, habis basuh muka, basuh tangan sampai ke siku, masing-masing 3 kali. Terus disuruh pakai tadlik semuanya. Kemudian begitu habis itu basuh kepalanya disuruh fullin, diajarin dari kecil, seluruh kepala. Nah, itu nggak dikasih tahu yang mana yang sunnah, yang mana yang fardu. Pokoknya semuanya disuruh kerjain aja. Ternyata ya walaupun sebagian fardu sebagian sunnah, tapi yang sunnah menurut mazhab Syafi'i pun ada yang dianggap fardu oleh mazhab lain. Ada yang dianggap fardu oleh mazhab lain. Contoh apa? Contoh meratakan kepala, ra's. Nah, itu menurut mazhab Malik wajib hukumnya. Kita membasuh rambut, bukan basuh, ngusap rambut diratain. Mazhab Syafi'i nggak wajib. Nah, tapi kalau kita kerjain mazhab Syafi'i dengan sunnah-sunnahnya otomatis sah juga menurut mazhab Malik. Nah, sama seperti apa? Dalak. Dalak itu menurut Hanafi atau apa saya lupa. Salah satu mazhab mewajibkan dalak. Jadi jangan sekedar ngocorin doang air, tapi sambil diusap begini. Sebagian mazhab ada yang mensyaratkan. Di Syafi'i kan nggak disyaratkan. Tapi kita diajarin sama guru-guru kita dari dulu bukan sekedar diguyur, tapi benar-benar didalak, ditekan. Ya, nah, itu kadang-kadang penting. Sama nih kayaknya nih, kita diajarin niat lengkap dari kecil, ngapalin niat lengkap dari kecil. Usalli fardal maghribi thalatha raka'atin adaan ima'muman lillahi ta'ala. Pas kita belajar, oh adaan kagak wajib, lillahi ta'ala kagak wajib, dan seterusnya. Mustalqbilal qiblati gak wajib. Ternyata adaan memang gak wajib, tapi ada yang wajibkan, ada yang mensyaratkan. Jadi begitu kita amalin tuh yang diajarin guru-guru kita secara amalia, secara praktek, itu akan otomatis membiasakan kita untuk melaksanakan hal-hal yang kalau kita lakukan sah bil ittifaq menurut semua ulama. Khuruj minal khilaf, wal khuruj minal khilaf mustahabbun bil ijma'. Nanti ada kaidah, nanti di akhir-akhirnya ada kaidah tentang khuruj minal khilaf. Al khuruj minal khilaf. Naam. Makanya idealnya kalau ngedidik anak-anak kecil jangan diajarin teori detail dulu. Teori detail, ini arkanul wudu, ini sunanul wudu, ini rukun itu wajib dilakukan. Sunnah itu boleh ditinggalkan. Dia nggak lihat sunnah sebagai sebuah kemuliaan. Yang dilihat boleh ditinggalkannya. Boleh ditinggalkannya yang dijadikan catatan. Kalau dulu para sahabat mereka mereka berbondong-bondong melakukan sesuatu karena sunnah. Kalau kita berbondong-bondong meninggalkan sesuatu karena sunnah. Nah, jadi sudut pandangnya beda. Yang ini sudut pandangnya karena ini fadilah, keistimewaan harus digapai. Yang ini sudut pandangnya ini boleh ditinggalin. Boleh ditinggalinnya itu yang jadi titik tekan tuh akhirnya. Karena sunnah, ninggalin karena sunnah. Dulu sahabat, aulia, solihin ngerjain karena sunnah. Kalau kita ninggalin karena cuma sunnah. Maka emang idealnya dalam dunia pendidikan anak-anak khususnya idealnya mulainya dari praktek dulu. Praktek diajarin yang benar caranya bagaimana. Tapi lu kerjain semuanya harus. Bukan ngebodohin, bukan. Membiasakan. Begitu udah gede dia tahu teorinya, oh ya udah kebiasa ngerjain begitu.
Jelas atau tidak? Jangan juga dibilang semuanya boleh juga. Nanti akhirnya ada wajib yang diyakini sebagai sunnah atau kagak sah. Wajib diyakini sebagai sunnah. Lu kerjain semuanya, lu nggak kerjain gue hukum. Selesai. Terdidik atas itu nanti dia. Al-mu'tamad. Wa man istarata ta'arud lahuma. Siapa yang mensyaratkan harus nyebutin ada atau qadha, maka syarat tersebut binaan ya terbangun di atas annahuma, bahwasanya adaan dan qadha min muqtadayatit tamyiz, termasuk tuntutan tamyiz untuk bedain mana yang ibadah ada, mana yang ibadah qadha. Ya misaluhu, contoh al-asah annahu la tajibun niyatul ada, enggak wajib niat ada. Walal qadha, begitu juga enggak wajib niat qadha fi shalah, di dalam salat. Enggak wajib. Wa in kana alaihi faidatun, walaupun dia punya salat utang. Walaupun dia punya salat utang mumathilatun yang sama lil muaddati, dengan salat yang mau ditunaikan secara ada, awil maghdiyati, atau salat yang mau ditunaikan secara qadha. Walaupun dia punya utang bayaran. Atau maghdiyah yang sudah diqadha, maghdiyah yang sudah diqadha. Enggak disyaratkan. Jelas ya? Bal tansharif lil muadda, akan tetapi ketika dia sholatnya, anak-anak misalkan, anak punya utang zuhur misalkan, anak punya utang zuhur, anak sholatnya di waktu zuhur, begitu anak sholat, anak nggak sebutin ada anak apa qadhaan, maka tuh jatuhnya apa tuh? Jatuh ke utang yang belum dibayar apa ke zuhur yang sekarang? Bal tansharif, dia langsung beralih ke apa? Lil muadda, ke sholat yang adaan, ke zuhur yang kita lakuin sekarang. Habis itu walisabiqati minal maghdiyat, kemudian yang paling awal dari sholat yang mau diqadha. Nah, kan dia ada utang tuh, misalkan dia udah sholat ada, habis itu di sholat lagi zuhur, habis itu misalkan ya, habis dia sholat lagi, masuknya kemana? Salah satu utang dia nanti kebayar, otomatis. Jelas apa kagak? Nggak disyaratkan nyebutin ada atau qadha. Wal asa aidan annahu yasihul ada bi niyatil qadha wa aksihi in udhira bi nahwi ghaimin, ini ibarat tuhfah, au qasada al ma'na al lughawiyya id kullun yutlaqu ala al akhar lughatan. Ajib. Syuf, ada kasus bahkan jangankan enggak niat niat qadha, kebalik aja masih salah. Masih sah. Qadha ente niatin ada diniatin qadha, itu masih sah. Kalau dalam kasus tertentu sahnya. Sah dalam kasus tertentu. Kapan? Wal asah, menurut pendapat yang asah, yang mu'tamad, itu aidan yasihul ada. Sah salat ada biniatil qadha, dengan niat qadha. Wa aksihi, dan sebaliknya sah in udhira. Kalau dia wa aksihi itu sebaliknya. Sebaliknya itu apa? Salat qadha dengan niat ada. Dia sholatnya sholat qadha tapi niatnya adaan. Itu sah. In udhira, kalau dia ada uzurnya apa? Binahwi ghaimin. Nah, ada ghaim. Mendung. Ya, dia mendung misalkan. Dipikir udah maghrib. Karena mendung dia sholat maghrib. Niatnya ada, tapi ternyata terbukti belum masuk waktu. Kalau belum masuk waktu berarti jatuhnya apa? Qadha. Sah tetap sholatnya, tapi jatuhnya walaupun niatnya adaan, karena dia ma'dzur, ada mendung. Jelas atau tidak? Atau makanya di Tuhfah Ibnu Hajar ngasih satu gambaran menarik. Andai ada orang, dia tinggal di satu tempat selama 20 tahun, dia nggak kemana-mana dari tempat itu. Karena dia memperkirakan, anggap ini contoh doang ya. Dia memperkirakan waktu masuk waktu subuh itu jam 4. Ternyata subuhnya 4.30. Subuh 4.30. Selama 20 tahun dia sholat subuh jam 4. Selama 20 tahun sholat subuh jam 4. Padahal masuknya 4. Sholat sebelum masuk waktu sah apa kagak? Nggak sah. Nah, dia niatnya qadhaan. Nah, kalau sholat niatnya adaan. Kalau sholat adaan belum masuk waktu jatuhnya apa? Qadhaan. Nah, pertanyaannya itu 20 tahun dia sholat belum masuk waktu selama 20 tahun.
Terulang terus tiap hari begitu rutinitasnya. Berapa utang sholat dia yang mesti dia bayar? Hah? Cuma 1. Loh kok bagaimana Beb? Kok bisa? Ini masalah disebutin sama Ibnu Hajar dalam Tuhfah. Kok bisa? Di cuma 1 doang utang sholatnya. Iya, soalnya kan dia 20 tahun. Ya. Sholat yang hari kedua jatuhnya buat qadha sholat hari pertama. Sholat hari ketiga jatuhnya buat qadha sholat hari kedua. Sholat hari keempat jatuhnya buat qadha sholat hari ketiga. Dan seterusnya sampai 20 tahun. Berarti yang belum kebayar cuma sholat hari keberapa? Hari pertama doang. Hari pertama doang belum kebayar. Hari terakhir doang. Hari terakhir doang yang belum membayar. Jelas apa kagak? Hari terakhir doang. Berarti utang sholat ini cuma 1. Ini pentingnya ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, wah lu sholat sebelum waktu kagak sah 20 tahun lu godok sholat. Murtad itu orang. Gara-gara kagak ngaji fatwa bikin orang murtad akhirnya. Susah banget sih ini Islam, nggak begitu. Nah, itu jatuh yang dia lakuin qadha. Dari 20 tahun cuma 1 hari utang sholatnya. Jelas ya? Ada masalah madhkura fi Tuhfah. Tuhfah Ibnu Hajar. Nah, ada. Wa akhadha al-Barizi min hadha anna man makatha, ini di Tuhfah nih. Anna man makatha bi mahallin 20 sanah yusalli subha li dhannihi duhula waqtihi. Thumma bana khata'uhu lam yalzamhu illa qada'u wahidatin lianna salata kulli yawmin taqa'u amma qablah idh la tushtaratu niyatul qada'. Naam. Jelas ya? La ilaha illallah. Coba perhatikan ya, dan sah niat ada, ya sah ada biniyatil qadha wa aksi, sebaliknya qadha biniyatil ada. Jadi kita itu qadha biniyatil ada yang 120 tahun itu semuanya qadha biniyatil, di niatnya adaan tapi faktanya qadha. 20 tahun untuk kejadian begitu. Wa aksihi, dan sebaliknya in udhira, kalau dia ada udzur binahwi ghaimin, mendung. Atau kayak tadi nggak tahu waktu. Au, ini contoh kedua, qasdal ma'na lughawi. Dia nggak ada udzur itu, tapi maksudnya dia makna lughawi. Makna lughawi ada sama qadha sama-sama menunaikan. Baik ada qadha menunaikan. Maksudnya saya usolli fardhu dhuhri qadhaan. Maksud saya menunaikan. Aqdhi salati, untuk menunaikan salat. Li qadha'i fardhi, li qadha'i wajibi, ai li ada'i wajibi. Sama. Kalau maksudnya sama-sama menunaikan, maka boleh aja sah. Kecuali li tala'ub kata Ibnu Hajar. Kalau tujuannya buat main-mainin jadi bisa kagak sah. Tala'ub. Wa illa lam yasih li tala'ubihi. Oh enggak. Afwan. Kalau dia enggak bermaksud itu enggak sah. Kalau maksudnya sengaja enggak sah. Kalau maksudnya makna lughawi sah. Tapi kalau maksudnya sengaja ya enggak apa-apa, Anda pengen aja qadha, ada niatin qadha, bodo amat. Suka-suka gue yang sholat. Itu tala'ub namanya, kagak sah. Tapi kalau dia ngerti secara bahasa ada dan qadha itu sama. Maka saya sholat zuhur qadhaan maksudnya adaan, secara lughah sah atau enggak? Sah. Itu bedanya ilmu, bisa bikin sholat kan perbuatannya sama, yang satu sah, yang satu kagak sah. Yang membedain apa? Ilmu. Yang satu sah karena dia paham bahasa, yang satu kagak sah karena nggak paham bahasa. Qasdal makna, emang dia maksud. Yang saya maksud di sini qadha adalah ada, yang saya maksud ada adalah qadha, nggak masalah. Idh kullun yutlaqu 'alal akhar lughatan, karena qadha secara bahasa disebut ada secara bahasa disebut sama-sama menunaikan, artinya menunaikan. Yang terakhir yang berkaitan dengan maksudun niyah. Al-amrul khamis, yang kelima yang berkaitan dengan maksudun niyah. Al-ikhlas fil manwi, ikhlas di dalam apa yang diniatkan. Apa itu arti ikhlas? Wal ikhlasu lillahi ta'ala, ikhlas itu karena Allah Ta'ala. An yufridal amala, dia hanya mempersembahkan amal. An yufradal amalu lillah, an yufradal amalu lillah, amal itu hanya dikhususkan untuk Allah Ta'ala. Wa yukhlasa minasyawaibi wa hududhin nafsi, dan dibersihkan amal itu
minasyawaibi, dari wahududin nafsi, ya, dari kotoran-kotoran, wahududin nafsi, dan dari andil nafsu, artinya dari kotoran-kotoran niat lain untuk selain Allah. Dari noda-noda, syawaib itu noda. Qala Tajus Subki, berkata Imam Subki, anal ikhlas, tentang ikhlas, ba'da an wasafahu bi annahu al-muqarinul qawiyyu lin-niyah. Ya, setelah Imam Subki mensifati yang namanya ikhlas itu muqarinul qawiyyu, hal yang membarengi niat yang kuat. Al-muqarinul qawiyyu lin-niyah, hal yang membarengi niat secara kuat. Al-muqarinul qawiyyu lin-niyah, hal yang membarengi niat secara kuat. Kata Subki, perhatikan, ikhlas sama niat yang dimasukkan dalam fikih dua hal yang berbeda. Perhatikan baik-baik. Ikhlas itu syarat untuk dapat pahala. Tapi niat yang diwajibkan untuk keabsahan ibadat ini bukan sekedar ikhlas. Ikhlas itu lebih dari itu. Ikhlas dengan niat dua hal yang berbeda. Ini nanti dibahas. Kata Imam Subki, wa huwa amrun wara'an niyati zaidun 'alaiha. Ikhlas itu perkara yang ada di balik niat. Zaidun 'alaiha, yang lebih dari sekedar niat. Niat di sini maksudnya niat yang merupakan rukun dalam ibadah. Maka yalzam min husulihi husuluha. Maka kalau ada ikhlas pasti ada niat. Kalau ada ikhlas pasti ada niat, karena niat itu setelah ikhlas. Enggak, ikhlas itu setelah niat. Ikhlas itu setelah niat. Maka yalzam min husulihi. Kalau ada ikhlas, kembali kepada ikhlas, husuluha berarti ada niat, karena niat ikhlas itu tahapan setelah niat, tahapan setelah niat. Wala akas, bukan sebaliknya. Sebaliknya apa? Kalau ada niat belum tentu ada ikhlas. Maka faman akhlasa nawa, siapa yang ikhlas berarti itu niat. Karena ikhlas itu tahapan setelah niat. Wa man lam yanwi lam yukhlis, siapa yang kagak niat maka berarti enggak ikhlas. Niat aja belum, bagaimana mau ikhlas? Niat aja nanti mau kerjain apaan belum, gimana mau ikhlas habis itu? Karena ikhlas mau buat Allah Ta'ala, ikhlas ngapain gak tahu. Nanti kebanyakan nonton video Mama Gupro nanti. Ikhlas apaan yang diikhlasin, niatnya aja belum. Fal ikhlasu akhassu minan niyah. Ikhlas itu lebih khusus dari niat. Berarti antara ikhlas dan niat umum wa khusus mutlak. Umum wa khusus mutlak kalau di mantek itu. Umum wa khusus mutlak. Ya, setiap niat itu pasti ada ikhlas, setiap ikhlas pasti ada niat, setiap niat belum tentu ada ikhlas. Karena ikhlas itu tahapan setelah niat. Jadi setiap ikhlas pasti ada niat, setiap niat belum tentu ikhlas. Umum wa khusus mutlak. Wan niyatu, niat itu apa sih? Qasdul fi'li. Niat itu adalah qasdul fi'li. Ikhlas itu ma'aziyadati kaunihi lillah. Ikhlas itu ma'aziyadati kaunihi lillah. Tambahan niatnya untuk karena Allah. Niat itu qasdul fi'li. Tadi itu usolli itu niat. Fardhul maghribi itu niat. Nah, kemudian mengkhususkan hanya untuk Allah itulah ikhlas. Ma'aziyadati kaunihi lillah itu ikhlas. Dengan tambahan dia hanya untuk Allah. Wa huwa kamalun fil niyah. Maka ikhlas itu adalah bentuk kesempurnaan dari niat. Berarti disyaratkan atau tidak? Enggak disyaratkan. Kalau bicara keabsahan enggak disyaratkan. Tapi kalau untuk pahala disyaratkan. Kita enggak dapat pahala kecuali dengan ikhlas. Wa min huna yadhhar lak, dari sini menjadi nampak untukmu annal ashah, bahwasanya yang ashah ada wujubil idhafati ila Allah taala, tidak wajib menisbatkan amal untuk Allah taala fi niyatis salati was shaum, di dalam niat salat dan shaum. Enggak wajib lillahi taala. Kata-kata lillahi taala itu enggak wajib di dalam redaksi niatnya. Walaupun untuk pahala ya wajib. Kalau bukan untuk Allah ya buat siapa? Li'anna niyata, karena niat tatahaqqaq bidun ikhlas, bisa terjadi walaupun tanpa ada ikhlas. Kalau bicara sah atau enggak sah ya, ini bicara sah atau enggak sah, bicara wajib atau enggak wajib. Walladzi yujibuhul fuqaha, yang diwajibkan fuqaha itu innama huwa niyah. Niatnya itu yang diwajibkan fuqaha. Qasdul fi'linya itu yang diwajibkan fuqaha. Itu tugas fuqaha itu hukum zahir. Ikhlas ini hukum batin. Amma takhlisuha, adapun memurnikan, takhlisuha memurnikan amal, memurnikan salat, memurnikan shaum, minasyawaibi dari noda, wa idhafatuha ila rabbil masyariq wal magharibi, dan menisbatkan amal kepada Allah Tuhan pemilik timur dan barat.
fa kamalun zaidun itu adalah kesempurnaan tambahan, wa fadlun akhar dia adalah keistimewaan tersendiri, wa man aujabat ta'arrudha lidzalik barang siapa yang mewajibkan harus menyebutkan itu, ishtabah alaihi ikhlas bin niyah dia samar atasnya antara ikhlas dan dia nggak bisa bedain tuh yang mana yang dimaksud ikhlas, yang dimaksud dengan niat di dalam fikih. Ishtabah alaihi ikhlas bin niyah. Tapi kalau kita bicara tasawuf, ya namanya niat itu identik dengan ikhlas. Karena tasawuf urusan batin. Kalau bab tasawuf, ya niat itu identik dengan ikhlas. Niat itu nanti mengarahkan tujuan kita kemana, itu berkaitan dengan ikhlas. Tapi kalau bicara fikih, faman aujabat ta'arrudha lidzalik, yang mewajibkan harus nyebutin dalam niat lillahi ta'ala. Dalam fikih, kalau mewajibkan itu ishtabah ala ikhlas bin niyah, maka baginya samar antara ikhlas dan niat. Fadhannahu ahada arkaniha, maka dia berarti nyangka bahwasanya ikhlas termasuk rukun niat, padahal ikhlas bukan rukun niat. Rukun qabulil amal. Ikhlas itu rukun qabulil amal. Kalau kata Hikam kemarin diserasin oleh guru kita, ya, amal itu suar, ruhnya adalah ikhlas. Nevi gini bicara suar, bicara fisik jasad, ruhnya itu tetap ikhlas nanti. Fikih bicara suar. Nah, jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan?